Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang menggunakan berbagai teknik pemahaman, perkembangan, dan masalah anak SD. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik-teknik memahami perkembangan anak. Di mana yang pertama adalah A. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mentes, sedangkan tes adalah bersifat ataupun sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Yang kemudian itu adalah tujuan penggunaan teknik dari tes. Yang pertama, menilai kemampuan belajar murid. Yang kedua itu adalah memberikan bimbingan belajar kepada murid. Yang ketiga itu mengecek kemampuan belajar. Yang keempat, memahami kesulitan belajar. Yang kelima, menilai efektivitas keberhasilan mengajar. Terus yang selanjutnya itu adalah macam-macam tes. Yang pertama, tes intelijensi, yaitu suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Macam-macam tes intelijensi ada 3, yaitu tes intelijensi umum, yang kedua khusus, yang ketiga diferensial. Yang kedua itu adalah tes bakat, yaitu suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Macam-macam tes bakat ada 5, yaitu rekonik, tes bakat musik, tes bakat artistik, tes bakat klinikal, dan tes bakat multifaktor. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alberta Dino Ewi. Baiklah, saya Alberta Edina Ewi akan melanjutkan penjelasan dari saudara Andre. Yang ketiga, tes kepribadian, yaitu suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang yang terorganisasi secara dinamis dan sistem-sistem psikologis dalam sisi individu yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik dengan lingkungan. 4. Tes prestasi belajar, yaitu satu alat atau tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran. Macam-macam tes prestasi belajar. Yang A, tes diagnostis. Yang B, tes prestasi belajar kelompok yang baku. Yang C, tes prestasi belajar yang disusun guru. Yang kelima, non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami pribadi siswa, pada umumnya bersifat kualitatif. Macam-macam teknik non-tes. Yang A, observasi. B, observasi partisipatif. Yang C, observasi non-partisipatif. Yang D, catatan anekdot. Yang keenam, wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. Yang ketujuh, angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi, yaitu melalui tulisan. Yang kedelapan, autobiografi, yaitu sebuah karangan pribadi seseorang atau siswa yang murni hasil dirinya sendiri tanpa dimasuki pikiran dari orang lain. Ini lebih mengurus tentang pengalaman hidup, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, karangan pribadi ini disusun berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan sebelumnya, seperti cita-citaku, keluargaku, teman-temanku, masa kecilku, dan sebagainya. Yang ke-10, sosiometri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menghubungkan atau interaksi sosial di antara murid. Yang ke-11, studi kasus. Dalam melaksanakan studi kasus ini dapat ditempuh langkah-langkah menemukan murid yang bermasalah. Contoh, prestasi belajarnya sangat rendah, nakal, sering bertengkar, dan sering bolos.